Orang-orang yang gemar menumpuk harta-harta itu, tidak menginfakkannya di jalan Allah, tidak keluarkan zakatnya, sedekahnya, dia simpan di KKP itu. Fabasyirhum bi'adzabin alim, kasih tahu mereka besok akan siksa yang begitu pedih, sehingga harta semua yang kita kumpulkan akan dikembalikan dalam bentuk emas. Setelah itu dipanaskan, dilebur sampai meleleh dan mendidih. Setelah itu fatu wajibahuhum wajunubuhum wazuruhum, dijadikan alat untuk menyetrika kening, lambung dan punggungnya. Semakin banyak hartanya, semakin gede setrikaannya. Kalau hartanya sedikit, Ustaz, kalau tetap pelit, bakhil, tidak menginfakkan jalan Allah, meskipun sedikit tetap disetrika, tapi setrikaannya kecil. Ya, tapi setrikaan neraka biarpun kecil, kata Rasulullah, kerikilnya neraka saja diinjak, ya beli bihi minhu bimahu, mendidih otaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahran mubarakan unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala man qama Ramadhana haqqal qiyam, nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Ibnu Abbas dalam Al-Qur'an itu ada talatu ayatin unzilat maqrunatan atau muqtarinatan. Ada 3 ayat dalam Al-Quran itu diturunkan satu paket. Karena sepaket gak jadi pisah dia. Apa saja itu? Yang pertama, ati'u Allah wa ati'u Rasul. Taat Allah, taat Rasul. Ini sepaket. Gak bisa taat Allah saja tapi tidak taat Rasul, atau sebaliknya taat Rasul tapi tidak taat kepada Allah. Harus sepaket. Yang kedua, anishkurli wali walidayk, hendaklah bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Ini sepaket. Gak bisa kita bersyukur kepada Allah tapi tidak mau berbuat baik, bersyukur kepada kedua orang tua. Yang ketiga kata Ibnu Abbas adalah aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Nah, ini sepaket. Sehingga kalau ada orang mengerjakan salah satunya saja dari paket ini, kata Ibnu Abbas, la tuqbal wahidatun minhunna illa biqarinatihinna, enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang, menurut Ibnu Abbas, ada orang sholat tapi enggak bayar zakat, sholatnya enggak diterima tuh. Atau sebaliknya, bayar zakat tapi tidak sholat, zakatnya enggak diterima. Ibnu Abbas, kalau panitia zakat sih tiba-tiba aja. Atau kita tanya dulu, Bapak bayar zakat sholat enggak nih? Enggak aja. Ibnu Abbas. Itu katanya Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau itu mengultimatum orang-orang dianggap murtad dan harus diperangi. Lalu mereka yang dituduh murtad itu datang ngirim utusan kepada Umar, tolong dong kasih tahu sama Abu Bakar, kami ini nggak murtad, kami tetap sholat kami menghadap kiblat, bulan Ramadan kami tetap puasa, bulan haji kami datang melaksanakan ibadah haji. Kami cuma satu, tidak mau bayar zakat tok, itu aja. Yang lain kami lakukan perintah agama. Lalu kata Umar, ini juga nih apa kita bilang murtad. Datanglah kepada Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Wallahi la uqatilanna man faraqa as-shalah waz zakat. Demi Allah aku akan perangi mereka yang memisahkan antara salat dengan zakat. Nah, maka zakat itu menjadi kewajiban yang harus kita tunaikan, tak bisa dipisahkan dari salat. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa istilah yang kita kenal, ada zakat, ada infak, ada sedekah, ada satu lagi wakaf. Apa itu zakat? Kewajiban atas sejumlah harta tertentu yang disebut dengan nisab. Kalau belum sampai batas ini belum wajib. Yang dikeluarkan berdasarkan kurun waktu tertentu disebut dengan haul. Kalau belum sampai haul, meskipun sudah sampai nisab, wajib zakat. Yang dikeluarkan berdasarkan prosentase tertentu sudah ditentukan oleh syariat, berapa persen? 5%. Nah, dari 5 ekor satu kambing misalnya, dari 40 ekor kambing 1 ekor kambing, dari 5 ekor sapi atau unta 1 ekor kambing, begitu seterusnya. Itu sudah ditentukan, namanya zakat, dan diberikan kepada orang-orang yang sudah ditentukan. Jadi zakat itu kewajiban atas sejumlah harta tertentu berdasarkan kurun waktu tertentu dengan prosentase yang sudah ditentukan dan diberikan kepada kelompok yang sudah ditentukan, 8 kelompok atau 8 golongan yang disebutkan dalam surat At-Taubah.
ayat 60. Selain itu nggak boleh kata para ulama. Nah ini zakat sudah jelas. Lalu kemudian selain zakat ada namanya infak. Infak ini lebih umum daripada zakat. Zakat bisa masuk kategori infak. Tapi infak itu tidak mesti zakat. Karena infak itu bisa mencakup zakat yang wajib tadi atau yang wajib tapi di luar zakat. Apa misalnya? Nafkah suami kepada anak istri. Ini wajib. Namanya bukan zakat, infak. Gak boleh kita bilang, mah zakat papa untuk mama bulan ini. Gak boleh. Kita bilangnya infak. Tapi wajib. Maka sebagian ibu bilangnya infak iuran paksa. Karena wajib. Gak boleh kan? Atau dia bisa berlaku untuk yang sunnah. Kita membantu pembangunan masjid, membantu orang-orang miskin, membantu takjil, memberikan menu berbuka misalnya. Ini masuk kategori infak yang sunnah. Lalu ada lagi namanya sedekah. Sedekah lebih umum lagi. Zakat masuk sedekah, infak masuk sedekah. Bahkan sedekah itu bisa harta atau non harta. Kita mengeluarkan uang bisa masuk kategori sedekah. Bahkan bukan harta, bantu tenaga, meluangkan waktu, sedekah waktu, sedekah tenaga. Bahkan ketemu orang senyum saja itu sudah masuk kategori sedekah. Tabassum kali wajhi akhika sedekah. Senyummu untuk saudaramu terhitung sedekah. Makanya kotak amal itu jangan dituliskan kotak sedekah. Nanti begitu lewat disenyumin doang. Kok nggak ngisi pak? Kan saya sudah sedekah. Mana sedekahnya? Senyum. Maka nggak cukup ya. Harus dituliskan kotak infak. Jangan kotak sedekah. Nah ini semuanya Allah perintahkan kepada kita. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kata Anas bin Malik, karena ajwadun nas, manusia yang paling dermawan adalah baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Tapi kalau di bulan Ramadan jauh lebih dermawan, karena di bulan Ramadan beliau bertemu dengan malaikat Jibril lalu mudarasah Al-Quran. Mudarasah Al-Quran memberikan dampak kepada Rasulullah lebih dermawan, melebihi kedermawanan beliau di luar Ramadan. Maka kita kalau mengikuti Rasulullah, maka di bulan ini harusnya menjadi lebih dermawan. Karena harta kita itu, mohon maaf bagi rahmat Allah, ada sahabat bilang, mali, hartaku. Kata Rasulullah, aina malu, kemana hartamu? Yang kau makan, dia akan jadi kotoran. Semahal apapun yang kita makan, ujung-ujungnya jadi kotoran dan harus kita buang. Atau ada, Bapak Ibu habis makan durian sangking, sejuta nih. Begitu dimakan malam-malam, besok pagi dimulai perut, ditahan atau dikeluarin? Dikeluarin. Gak mungkin tetap sejuta, ini minimal 1000 aja kalau bertahan. Gak ada, harus kita buang. Jadi kotoran semahal apapun. Yang kita pakai dia akan rusak, dia akan laku. Tapi yang kita infakkan itulah yang al-qaita, kita akan kekalkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang cinta harta itu sebenarnya mestinya adalah yang gemar bersedekah. Karena artinya dia ingin harta itu bukan hanya di dunia dia miliki, tapi menemani hingga hari akhirat nanti. Maka orang-orang yang enggan menafkahkan hartanya di jalan Allah, Allah ancam itu dalam surat At-Taubah ayat 34 sampai 35. Walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang gemar menumpuk harta-harta itu, tidak menginfakkannya di jalan Allah, tidak keluarkan zakatnya, sedekahnya, dia simpan di kakapin itu, fabashshirhum bi'adzabin alim. Kasih tahu mereka besok apa siksa yang begitu pedih. Alim, ada azim, ada syadid, ada alim siksa itu. Kalau azim bentuk sisanya yang ngeri, diseret, ditombak, digergaji, disiram pakai air mendidih luar biasa. Azim. Syadid keras, nyiksanya itu bengis. Malaikat itu hilazun syidad, sudah fisiknya tinggi besar dan kuat, tidak punya belas kasihan. Itu sisanya syadid namanya. Kalau alim rasanya pedih luar biasa. Jadi kalau azim bentuk sisanya, syadid eksekusinya, alim rasanya itu. Nah Allah bilang buat mereka yang pelit, medit, bin qoret alias kikir, tidak mau mendermakan harta di jalan Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim. Besok akan disiksa dengan siksaan yang sangat pedih. Apa bentuknya? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Harta yang dia kumpulin itu akan dikembalikan ke bentuk emas dan perak. Dia punya rumah, berapa nilainya? Dikembalikan ke bentuk emas dan perak.
Dia punya aset, saya kan duit saya uang Ustaz, bukan emas. Kan sebenarnya BI kan nggak mungkin mencetak uang kecuali punya cadangan emas. Jadi uang yang kita belanjakan sebenarnya ada cadangan emas itu. Sehingga harta semua yang kita kumpulkan akan dikembalikan dalam bentuk emas. Setelah itu dipanaskan, dilebur sampai meleleh dan mendidih. Setelah itu fatu wajibahuhum wajunubuhum wazuruhum, dijadikan alat untuk menyetrika kening, lambung dan punggungnya. Semakin banyak hartanya, semakin gede setrikaannya. Kalau hartanya sedikit Ustaz, kalau tetap pelit, bakhil, tidak menginfakkan jalan Allah, meskipun sedikit tetap disetrika, tapi setrikaannya kecil. Ya, tapi setrikaan neraka biarpun kecil, kata Rasulullah, kerikilnya neraka saja diinjak, ya beli bihimin ruhimahu, mendidih otaknya. Maka jangan sampai harta yang Allah titipkan kepada kita menjadi batu sandungan menghalangi kita masuk surga. Yang kita harapkan adalah harta itu mendatangkan keberkahan hidup di dunia, dan mudah-mudahan dengan harta itu yang akan membawa kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayo sama-sama kita infakkan di jalan Allah, kita sedekahkan, kita bayarkan zakatnya. Mudah-mudahan kita selamat di yaumul hisab, tidak nyangkut masuk surganya duluan, insyaallah meskipun Allah dengan harta. Amin ya rabbal alamin. Ini barangkali bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.